Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah karya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Dan kali ini kita akan memasuki bab baru, yaitu Itsbatul Masyiati wal Iradati Lillahi Subhanahu, tentang kehendak Allah Azza wa Jalla. Berarti kata kehendak ini ada dua istilah. Yang pertama apa? Al-iradah. Yang kedua apa? Al-masyiah. Jadi ada iradah, ada masyiah. Kenapa dibedakan? Kenapa dibedakan antara iradah sama masyiah? Kenapa? Karena ayat-ayat yang berbicara tentang kehendak Allah kadang pakai redaksi masyiah dan kadang pakai redaksi iradah. Karena ayat-ayat yang membicarakan tentang kehendak Allah itu kadang pakai redaksi iradah dan kadang pakai redaksi masyiah, maka kita sebutkan dua-duanya. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, karena menurut para ulama muhaqqiqun, iradah dengan masyiah itu ada perbedaannya. Iradah dengan masyiah ada perbedaannya. Kata mereka, al-iradatu a'ammu minal masyiah. Al-iradatu a'ammu minal masyiah. Iradah itu cakupannya lebih luas daripada masyiah. Nanti kita akan jelaskan insyaallah. Taib. Berapa ayat yang boleh bawakan? Berapa? 4. Taib. 4 ayat boleh bawakan untuk membahas tentang iradah dan masyiah Allah Azza wa Jalla. Antum perhatikan. Ayat pertama pakai redaksi apa? Masyiah. Ayat yang kedua? Masyiah dan iradah. Berarti kalau dikumpulkan dalam satu ayat, itu semakin memperjelas bahwa dua istilah ini berbeda. Ini semakin menguatkan pendapat ulama yang mengatakan bahwa iradah dan masyiah itu berbeda. Buktinya dalam ayat yang sama Allah menggunakan dua istilah yang berbeda ini. Nanti kita akan bahas. Ayat yang ketiga pakai apa? Iradah. Ayat keempat pakai iradah. Berarti iradah sifatun thabitatun lillah wal masyiah sifatun thabitatun lillah. Penting nggak bahas ini? Penting nggak?
Kenapa? Kenapa penting? Ada golongan yang menafikan sifat iradah. Berarti karena itu kita belajar. Agar tidak salah paham. Bagus, itu salah satu tujuan. Tapi tujuan nomor satunya, kenapa kita membahas ini? Karena ini sifat Allah. Jadi kita itu mempelajari asma dan sifat itu. Jangan tujuan utamanya adalah supaya bisa bantah A, bantah B. Sehingga ketika kita belajar asma dan sifat atau ngajarkan asma dan sifat, isinya cuma rudut terus. Apa rudut? Membantah orang ini, membantah orang itu. Walaupun membantah ahlul bid'ah itu adalah bagian dari ajaran Islam. Membantah orang-orang yang menyimpang itu bagian dari ajaran Islam. Tapi apa porsinya seperti itu? Idealnya belajar tentang asma dan sifat itu, idealnya itu nikmat. Idealnya itu menenangkan hati. Bukan menimbulkan perasaan geram kepada lawan, kepada ahlul bidah. Bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya adalah supaya kita kenal sama siapa? Sama Allah Azza wa Jalla. Baru setelah itu tujuan utamanya, baru nanti kita punya tugas untuk meluruskan orang-orang yang menyimpang dalam bab ini. Itu pun goal yang kita harapkan apa? Apa yang kita inginkan? Supaya orang bisa sampai mengenal Allah. Karena orang-orang yang menyimpang itu, kata sebagian ulama kita, mereka adalah qutta'ut turuq. Apa qutta'ut turuq? Mereka itu para begal. Para begal yang membegal orang-orang yang pengen kenal Allah. Sehingga orang-orang yang pengen kenal Allah itu terhalang dengan syubhat-syubhat yang mereka sebarkan di masyarakat. Coba antum perhatikan. Innallaha sami'un bila sam'in, basirun bila basorin, alimun bila ilmin. Coba antum perhatikan ini. Allah itu maha mendengar tapi enggak punya pendengaran. Allah itu maha melihat tapi enggak punya penglihatan. Allah itu maha berilmu tapi enggak punya ilmu. Coba antum perhatikan kalimat ini. Sebelum kita ngomongin dalil ya, secara logika aja enggak masuk. Gimana Allah maha melihat tapi enggak punya penglihatan? Ya itu syubhat mereka. Yang mereka ajarkan, yang mereka gembur-gemburkan. Sehingga ketika orang baca nama Allah As-Sami, Al-Basir, itu enggak tergugah bahwa kita ini dilihatin loh sama Allah. Kita ini didengerin loh sama Allah. Jadi baca nama-nama dan sifat-sifat Allah itu enggak tergerak, enggak tersentuh. Karena banyaknya syubhat-syubhat tadi. Maka ketika kita mengalokasikan sebagian waktu kita untuk membantah ahlul bidah, itu tujuannya adalah apa tadi? Supaya orang-orang bisa mengenal Allah Azza wa Jalla. Gak terganggu
proses perjalanan mereka untuk mengenal Allah. Berarti tujuannya mulia atau tidak? Mulia. Bukan sekedar untuk apa? Gagah-gagahan, keren-kerenan, debat-debatan. Anak yang paling apa? Yang paling hebat untuk mengungkapkan argumen, untuk mematahkan lawan anak. Bukan itu. Itu niat duniawi itu. Bukan niat ukhrawi. Ya. Taib. Pembahasan tentang masyiah dan iradah penting karena apa? Karena ini bagian dari sifat Allah yang dengannya kita bisa mengenal lebih dalam tentang Allah Azza wa Jalla. Dan gara-gara nggak paham dengan baik terhadap sifat Allah ini, akhirnya banyak orang terjerumus kepada perilaku merendahkan Allah tanpa sadar. Perilaku merendahkan Allah tanpa sadar. Padahal kita setiap habis sholat kita membaca 33 kali apa? Subhanallah. Artinya subhanallah. Maha suci Allah. Maha suci Allah dari apa? Hah? Dari hal-hal yang tidak pantas bagi Allah. Dari hal-hal aib. Dari kekurangan-kekurangan. Kita sucikan Allah dari hal-hal yang tidak layak. Apakah dulunya Allah punya hal-hal yang layak terus kita sucikan? Itu maksudnya? Bukan. Allahnya suci. Terus yang kita sucikan apa berarti? Persepsi kita, pikiran kita, hati kita. Kita sucikan saat muncul hal-hal yang tidak pantas tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi subhanallah itu adalah kita sucikan hati kita, kita sucikan pikiran kita sucikan otak kita dari hal-hal pemahaman-pemahaman, anggapan-anggapan yang gak benar tentang Allah Azza wa Jalla. Jadi banyak orang gak paham tentang masyiah dan iradah. Akhirnya mereka terjerumus kepada hal-hal yang tidak layak untuk kita prasangkakan kepada Allah. Contoh. Di dunia ada kejahatan atau tidak? Ada atau tidak? Contohnya. Pembantaian di Palestina. Terus apa lagi? Ada pencurian, ada perzinaan, ada kesyirikan, ada kekufuran, ada penghinaan kepada Allah, ada orang yang gak percaya dengan Allah, ada sekte, setan, pemuja setan. Pertanyaannya, apakah seluruh peristiwa itu terjadi dengan kehendak Allah? Orang nyolong dengan kehendak Allah. Orang berzina dengan kehendak Allah. Yakin atau? Hah? Bener nih. Berarti Allah pengen orang berzina. Apa bedanya pengen sama kehendak? Mulai ragu kan? Orang ketika ditanya dengan kehendak Allah, iyalah. Ada, ya nggak mungkin lah. Jadi ada yang mengatakan iya kayak antum dari mantep banget. Ada yang bilang, ya enggak lah. Masa orang nyuri Allah menghendaki dia nyuri?
Masa orang berzina Allah menghendaki dia berzina? Itu hal-hal buruk. Mana mungkin Allah menghendaki hal-hal yang buruk? Kalau kita pakai pendapat ini, berarti orang nyuri bukan dengan kehendak, orang berzina bukan dengan kehendak Allah. Berarti ada berapa peristiwa dan kejadian di alam semesta ini yang lepas dari kehendak Allah. Ada berapa? Ada jutaan, ada miliaran peristiwa. Karena setiap hari ada kejahatan. Kalau kita pakai pendapat itu, apa konsekuensinya? Konsekuensinya Allah itu tidak sempurna di dalam menguasai alam semesta. Karena banyak peristiwa yang terjadi di luar kehendak Allah. Konsekuensinya dari pendapat itu, kekuasaan Allah tidak sempurna. Padahal salah satu nama Allah adalah Al-Malik. Maharaja, Maha Penguasa. Yang namanya Maha itu berarti semuanya terjadi dengan kehendaknya, dengan kekuasaannya. Apa bedanya manusia sebagai raja dengan Allah Azza wa Jalla sebagai Maharaja? Apa bedanya? Kalau manusia sebagai raja itu banyak kejadian-kejadian di wilayah kekuasaannya yang terjadi tanpa kehendak dia, tanpa kontrol dari dia. Anda tanya sama itu. Di Indonesia ini, ada nggak peristiwa yang terjadi tanpa kehendak dari pimpinannya? Ada? Bukan ada. Bukan banyak. Banyak. Itu menunjukkan ketidaksempurnaan kekuasaan. Karena ada hal-hal yang terjadi di luar kendali, di luar keinginan. Bahkan ada pula pemimpin yang sebenarnya pemimpin hakikinya bukan dia. Dia cuma diapain? Cuma dipasang. Tapi yang menguasai adalah para bohir, para pemodal. Itu menunjukkan betapa tidak sempurnanya kekuasaan manusia. Allah itu nggak kayak gitu. Kalau kita katakan ada peristiwa-peristiwa yang terjadi tanpa sekehendak Allah, maka resiko dari ucapan ini akan muncul persepsi, anggapan ketidaksempurnaan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Baik, setelah kita paparkan seperti ini, maka kemudian mungkin ada di antara mereka yang, oh gitu ya, berarti kejahatan-kejahatan ini terjadi dengan kehendak Allah. Kemudian mereka nanya lagi, loh, kalau terjadi atas kehendak Allah berarti Allah suka dong. Berarti Allah suka dong. Berarti Allah suka manusia nyuri, Allah suka manusia berzina. Lawong Allah yang menghendaki. Gimana jawabannya? Enggak. Enggak apa? Enggak dikehendaki atau enggak disukai? Enggak disukai. Walaupun dikehendaki. Kok bisa? Iya. Karena tidak setiap yang dikehendaki Allah itu disukai sama Allah. Apa? Tidak setiap yang dikehendaki Allah itu disukai sama Allah.
Berarti ada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah dan disukai. Dan ada hal-hal yang dikehendaki oleh Allah namun tidak disukai. Logis enggak? Maksudnya bisa diterima secara logika enggak? Menghendaki sesuatu yang tidak disukai. Logis enggak? Hah? Logis atau tidak? Logis. Secara zahir tidak. Secara batin iya. Logis banget. Anak tanya sama itu. Itu pernah sakit? Pernah sakit? Sakit apa? Sakit hati? Bukan. Pilek, pusing. Pernah? Pernah. Biar sembuh? Minum obat. Berikhtiar. Minta sama Allah terus minum obat. Ketika antum minum obat. Suka antum? Suka nggak? Ada nggak yang hobinya minum obat? Ada. Walaupun kita harus minum obat 2 tahun. Kan ada tuh. Kalau dulu itu anak kecil yang kena apa namanya? Flek. Ya, TBC. Itu kan harus minum obat selama 2 tahun. Kata orang Jawa sampai blenger. Blenger itu apa ya? Mabok, bukan mabok, enek ya boleh, sampai enek. Ya, emang bahasa Jawa Masya Allah. Susah mencari apanya, padanan kata. Sudah 2 tahun minum obat, apakah jadi hobi? Enggak. Berarti secara realita, melakukan sesuatu tanpa menyukainya. Menginginkan sesuatu tanpa menyukainya. Itu sesuatu yang biasa, masuk akal, logis, real. Ya, jadi nggak aneh. Bukan sesuatu yang aneh. Tidak setiap apa yang dikehendaki oleh Allah itu disukai. Itulah yang nanti kita akan pelajari insyaAllah, iradah kauniyah sama iradah syar'iyah. Benang kusut inilah yang kemudian dengan izin Allah diuraikan sama Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Setahu anak, sebatas pengetahuan anak, yang pertama kali mengklasifikasikan iradah ilahiyah menjadi berapa? 2. Iradah apa? Syar'iyah sama iradah kauniyah. Seingat anak, setahu anak itu Syekhul Islam. Anak belum tahu siapa ulama sebelumnya. Boleh nggak membagi kayak gitu? Hah? Boleh. Itu bagian dari memudahkan. Memudahkan memahami dalil. Makanya Syekh Sindi hafizahullah ta'ala kemarin itu ketika daurah, itu kita itu nggak perlu dituntut untuk mendatangkan dalil pembagian tauhid menjadi berapa? 3, nggak perlu. Kita itu nggak ada keharusan untuk apa? Mendatangkan dalil. Ya sebagaimana kita nggak ada keharusan untuk mendatangkan dalil al-kalamu ismun wa fi'lun wa harfun. Wong kita nggak mendatangkan sesuatu yang baru kok. Kita itu cuma memperhatikan kalamnya orang Arab. Setelah itu dari sekian ribu juta kosakata itu kita bisa klasifikasikan menjadi apa? Menjadi 3.
Apa yang baru? Wong kita cuma apain? Cuma mengklasifikasikan. Kita bukan mendatangkan hal baru. Kayak tauhid uluhiyah, rububiyah, asma dan sifat. Kita bukan mendatangkan hal yang baru. Kita itu cuma membaca semua dalil tentang akidah, tentang tauhid. Setelah kita baca semuanya, kemudian bisa diklasifikasikan menjadi berapa? 3. Ayat ini lagi bahas tauhid uluhiyah. Ayat ini lagi bahas tauhid asma sifat. Ayat ini lagi bahas tauhid rububiyah. Itu aja. Gak ada yang baru kata beliau. Gak perlu, gak harus kita dituntut mendatangkan dalil. Sama irodah kauniyah ini. Beliau, Syekhul Islam, membaca ayat-ayat tentang irodah, tentang masyiah. Setelah itu beliau perhatikan, oh ini pembahasannya kayak gini, temanya ini, asbab nuzulnya ini. Oh ini kalau kita lihat yang serupa dengan ayat ini ada di ayat yang lain, Kemudian beliau, oh kalau ini berarti kira-kira bisa diklasifikasikan dalam irodah apa tadi? Kauniyah. Kalau yang ini dikelompokkan dalam irodah syariah. No problem. Dan subhanallah, dengan taufik dari Allah, dengan munculnya pembagian ini, benang kusut tadi bisa terurai. Alhamdulillah. Baik. Nanti ada dalil awal. Kita bahas dalil yang pertama. Nah. Manil qari. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahsanallahu ilaikum wa hafizakumullah. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana wa limasyayikhina wa lil muslimin ajma'in. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa qawlihi walaula idh dakhalta jannataka qulta ma syaa Allahu la quwwata illa billah. Nah, ayat yang pertama yang beliau bawakan surat Al-Kahfi ayat berapa? Ayat 39. Ayat 39 inilah obrolan antara dua orang. Si A sama si B. Si A memberikan nasihat kepada si B yang punya kebun. Dan kebunnya itu sangat subur. Buah-buahannya lebat. Menghasilkan panen yang banyak. Si A ini beri nasihat sama si B. Walaula idh dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Mbok yaho. Apa mbok yaho? Ada yang gak paham mbok yaho? Andaikan. Walaula andaikan kamu itu ketika masuk kebunmu dan engkau merasa takjub, kagum dengan kelebatan buah-buahannya, dengan kesuburan pepohonannya. Ketika kamu merasa takjub, harusnya kamu itu mengucapkan apa? Masya Allah, la quwata illa billah. Syahidnya mana? Masya Allahu. Berarti fa'ilnya sya'a Allah. Di sini begitu gamblang bahwa Allah itu sya'a, berkehendak. Maksudnya apa ayat ini? Maksudnya ayat ini ingin menjelaskan kepada kita, si A pengen ngasih tahu sama si B bahwa pohon atau kebunmu itu begitu subur, begitu lebat, buah-buahannya, hasilnya begitu menjanjikan. Itu semua dengan kehendak Allah. Bukan dengan kehebatanmu. Petani itu zari' au munbit.
Hah? Zari. Zari itu apa? Nanam. Munbit yang menumbuhkan. Jadi petani itu hanya bisa nanam, merawat, menyirami, menyiangi, nyemprot hama. Sedangkan yang menumbuhkan dari kecil sampai besar sampai berbuah dan bulir-bulirnya itu ada isinya adalah Allah. Buktinya bahwa petani itu bukan yang menumbuhkan apa? Buktinya betapa sering kita menanam dan tidak tumbuh. Atau tumbuh tapi nggak ada buahnya. Atau tumbuh dan sudah ada buahnya tapi habis dengan takdir Allah. Entah karena hama, entah karena bencana, banjir, angin angin kencang. Antum pernah nggak ngelihat ada sawah itu rubuh, padi-padinya pernah. Padahal belum kuning, serba salah kan? Mau dipanen, belum saatnya dipanen, nggak dipanen nanti lama-lama busuk, serba salah kan? Mau diberdiriin lagi nggak bisa. Ya. Kalau pohon pisang kan bisa diapain? Bisa di sangga, dicagak kayak gini. Kalau pohon padi harus berapa ribu cagak yang untuk menahannya. Maka si A ini menasihati si B, kamu itu punya pohon sedemikian rupa, punya kebun yang sedemikian indahnya, itu dengan kehendak Allah. Kalau Allah berkehendak, maka nggak akan tumbuh. Kalau Allah mau berkehendak untuk tidak bikin tumbuh, nggak akan tumbuh. Kenapa si A ngomong kayak gitu sama si B? Untuk menumbuhkan perasaan bahwa semua ini dengan kekuatan Allah. Makanya habis itu dikatakan la quwwata illa billah. Apa manfaatnya menumbuhkan perasaan itu? Biar enggak sombong. Biar tawakalnya sama Allah. Biar kalau saatnya panen dia ingat tentang kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Karena yang menumbuhkan ini adalah Allah. Dan yang nyuruh kita mengeluarkan zakat adalah Allah. Jadi ada efek yang diharapkan setelah kita menyadari itu. Makanya sebagian ulama salaf dalam tafsir Ibnu Katsir itu disebutkan man a'jabahu syai'un falyaqul ma sya'allahu la quwwata illa billah. Barang siapa yang kagum dengan sesuatu hendaklah dia bergegas untuk mengucapkan ma sya'allahu la quwwata illa billah. Salah satu manfaatnya selain yang tadi kita sebutkan, ya tadi saya sebutkan beberapa manfaatnya. Salah satu manfaatnya adalah menghindarkan ain. Menghindarkan ain. Lihat teman antum yang semangat belajar, lihat teman antum yang mungkin punya fisik yang lebih, lihat teman antum yang rapi, lihat teman antum yang rajin,
lihat anak kecil yang aktif, imut, ya biasakan untuk mengucapkan apa tadi? Masya Allah la quwata illa. Bukan? Bukan? Wih. Bukan? Wow. Bukan? Tapi apa? Masya Allah la quwata illa billah. Jangan sampai kita itu mencelakakan orang. Padahal sebenarnya kita nggak pengen mencelakakan orang. Gara-gara kita nggak mengucapkan kalimat tadi. Baik. Lanjut. Ahsanallahu ilaikum. Walau syaa Allahu ma qatatala alladhina min walau syaa Allahu ma qatatala alladhina min ba'dihim min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat. Tempat antum itu? Kok tempat ana walau syaa Allah maqtatalu? Hah? Oh. Di tempat ana pun tidak ada ya. Yang walau syaa Allah maqtatalu di mana? Di ayat itu tapi di akhir Ustaz. Oh iya. Baik, lanjut. ولو شاء الله ما اقتتل الذين من بعدهم من بعد ما جاءتهم البينات ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Nah, walau syaa Allahu maqtatalu. Kalau Allah berkehendak, mereka nggak akan berperang. Siapa mereka? Hah? Ya tadi awal ayatnya lagi ngomongin siapa? Hah? Orang yang beriman dengan orang kafir. Kalau Allah berkehendak, mereka nggak akan perang. Mereka nggak akan perang. Berarti terjadinya perang itu dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Makanya ditutup dengan firman-Nya walakinnallaha yaf'alu ma yurid. Namun Allah Azza wa Jalla itu melakukan apa yang dikehendakinya. Jadi terjadinya peperangan tersebut adalah dengan kehendak Allah Azza wa Jalla. Apakah Allah suka? Nah itu nanti kita akan bahas ketika kita menyebutkan pembagian iradah menjadi dua insya Allah. Ini adalah ayat yang kedua. Yang ketiga. Assalamualaikum. Innallaha yahkumu ma yurid. Oh gitu tuh. Di tempat anak itu diawali dari uhillat lakum. Tempat antum enggak? Iya. Tempat antum? Enggak. Kitabnya ikhwan sama akhwat beda ya. Baik, innallaha yahkumu ma yurid. Ini awal ayatnya adalah uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yujta alaikum ghayra muhillis saydi wa antum hurum innallaha yahkumu ma yurid. Ini dalam surat Al-Maidah ayat 1. Uhillat lakum bahimatul an'am. Telah dihalalkan bagi kalian bahimatul an'am. Apa itu bahimatul an'am? Apa itu bahimatul an'am? Al-ibilu wal-baqaru wal-ghanam. Onta, sapi, kambing. Onta, sapi, kambing.
Kerbau. Kerbau. Masuk ke sapi. Domba. Masuk ke kambing. Uhillat lakum bahimatul an'am. Hewan-hewan ini halal untuk kalian konsumsi. Illa ma yutla alaikum. Kecuali dalam kondisi-kondisi yang nanti akan kami jelaskan. Di mana? Di mana Allah menjelaskan? Di ayat berikutnya. Apa ayat berikutnya? Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinziri wama uhilla lighairillahi bih wal munkhaniqatu wal mawqudatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala as-sabu illa ma zakaitu wama dhubiha 'alan nusub. Sapi halal enggak? Kalau mati. Kalau mati. Hah? Tergantung matinya. Betul. Kalau mati karena disembelih halal. Halal? Tergantung baca bismillah enggak. Memang orang fikih itu susah. Bagus enggak apa-apa. Tergantung kalau baca bismillah apa enggak. Taib. Makanya sama Allah Azza wa Jalla dikatakan illa ma yutla alaikum. Jadi enggak boleh ada orang, "Oh, sapi halal kok." Itu uhillat lakum bahimatul an'am. Namun sapi di kandang mati. Ya, mati karena sakit. Halal kok. Dalam Al-Quran ada bahimatul an'am. Dia nggak baca ayat selanjutnya. Ini walaupun bahimatul an'am itu nggak mutlak halal. Ada kondisi-kondisi yang menjadi haram. Kambing itu bisa dikasih apa? Dikasih apa ini? Tali. Buat apa? Buat narikan. Biar gampang nariknya. Suatu saat ditali, terus dia muter, nggak bisa balik lagi. Akhirnya kehabisan nafas, mati. Halal. Kenapa? Kok mau kudah? Al-munkhaniqah. Yang kecekik. Ya. Jadi detil, aturannya detil. Ada yang halal, ada yang haram. Banyakan yang mana? Yang halal. Banyakan yang halal. Illa ma yusla alaikum ghaira muhillis sayd wa antum hurum. Ini istithna lagi. Ini istithna lagi. Ya halal. Tapi kalau kalian dalam keadaan ihram, kalian tidak boleh berburu sapi yang liar. Sapi yang liar. Ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Said. Said itu biasanya hewan-hewan liar. Mana ada said di peternakan kambing. Anak lagi berburu nih. Bukan, berburu itu di alam liar. Ya, sapi liar, kambing liar itu. Kalau kalian dalam keadaan berihram nggak boleh kalian itu berburu walaupun itu bahimatul an'am, nggak boleh. Ini pengecualian lagi. Jadi pengecualiannya ada yang disebutkan di ayat berikutnya, ada yang disebutkan di ayat yang sama. Ghairu muhillis sayd wa antum hurum. Baik. Kan timbul pertanyaan, kenapa ini boleh, kenapa ini nggak boleh? Iya kan? Kenapa ketika ihram nggak boleh? Kenapa sapi yang maitah nggak boleh dimakan?
masih hidup, toh sama-sama mati tuh. Disembelih mati nggak? Mati. Sapi sakit mati nggak? Mati. Sama-sama mati. Kenapa nggak boleh? Ini boleh, ini enggak. Ini halal, ini haram. Maka Allah tutup dengan kalimat apa? Innallaha yahkumu yurid. Terserah Allah bikin hukum. Kenapa terserah Allah? Satu, karena semua milik Allah. Dua, karena Allah yang paling tahu mana yang terbaik buat kita. Satu, karena semua milik Allah. Terserah Allah. Allah yang bikin kok. Allah yang menciptakan. Ya terserah Allah. Apakah seperti itu jadinya akan muncul anggapan Allah semena-mena? Hah? Enggak. Antum punya rumah. Punya rumah. Terus antum membolehkan teman antum si A untuk main ke rumah. Si B enggak. Antum semena-mena? Hah? Antum masuk rumah belajar. Selain antum ada yang pengen? Baik. Qadarullah enggak masuk. Apakah ustadz kita semena-mena? Jadi semua milik Allah. Allah yang bikin, terserah Allah. Ini halal, ini haram. Tapi walaupun itu milik Allah, tetap Allah itu ketika membuat sebuah hukum, itu karena Allah tahu bahwa ini yang terbaik. Makanya dihalalkan, ini bahaya, makanya diharamkan. Di kemudian hari baru kemudian muncul penelitian-penelitian. Apa akibatnya kalau kita mengonsumsi daging yang enggak disembelih? Di kemudian hari baru muncul. Ternyata setelah dilakukan penelitian, memang daging yang paling sehat yang dikonsumsi oleh manusia adalah daging dari hewan yang disembelih dan menyembelihnya betul-betul dalam keadaan hidup. Bukan diapain dulu, bukan disetrum dulu. Sebagian pegiat pencinta hewan ya, yang menyuarakan hak asasi hewan ya. Orang Islam itu enggak berperi kehewanan, tega-teganya nyembelih. Terus harusnya gimana? Harusnya kita strum dulu supaya pingsan dulu. Jadi nggak terlalu apa? Nggak terlalu sakit. Padahal kemudian dari mereka sendiri, orang-orang barat melakukan penelitian. Paling cepatnya membunuh itu dengan menyembelih. Yang penting pisaunya tajam. Bukan pisau yang tumpul, serak, bukan. Kan kalau dalam pelatihan antum udah belum? Belum. Udah. Kan cuma seret. Kalaupun mau ditarik, seret lagi. Ya. Kalau bisa cuma sekali, seret. Udah putus apanya? Apanya? Katanya udah pelatihan. Apanya? 1, 2, 3, apa 4? 3, 4. Ikhtalaf al-fuqaha.
Yang paling pokok dua yang gede-gede. Saluran nafas sama saluran makan. Yang dua dianjurkan. Syukur-syukur bisa putus semua. Kata para peneliti, paling cepat membunuh hewan dengan menyembelih. Dan itu paling minim sakitnya dibandingkan dengan cara yang lain. Dan dagingnya paling menyehatkan. Karena darahnya keluarnya sor. Ya, keluar semuanya. Berbeda kalau dipingsankan dulu. Makanya kalau lagi disembelih, setelah disembelih, apa yang terjadi dengan kaki dan tangannya? Emang punya tangan? Dengan 4 kakinya apa yang terjadi? Apa? Bukan goyang-goyang. Apa namanya? Menghentak-hentakkan kaki. Itu bagian dari mengeluarkan darah dengan maksimal. Makanya habis disembelih, kakinya supaya dilepas. Pas lagi nyembelih, megangin. Ya, begitu sudah selesai sembelih, lepasin. Nggak usah dipegang terus, biarin aja, biarin dia kejet. Biarin dia apa? Kejang, biarkan dia kejang, biarin sampai darahnya keluar semua. Allah itu ketika menjelaskan cara membunuh hewan kayak gini, itu yang terbaik. Jadi walaupun innallaha yahkumu ma yurid, Allah itu membuat hukum terserah Allah. Itu bukan terserah seperti pejabat yang gak benar. Jadi bikin hukum terserah dia yang menguntungkan dia. Bukan, terserahnya Allah itu gak kayak terserahnya sebagian pejabat yang gak benar. Gak semua, sebagian. Kalau mereka kan mana yang menguntungkan. Makanya betapa banyak undang-undang yang kemudian digugat kemana? Ke MK. Karena terbukti ternyata ini akal-akalan dia. Gitu. Bukan seperti itu Allah kalau bikin aturan. Bukan. Walaupun yahkumu ma yurid. Tapi Allah menentukan hukum ini dengan hikmahnya. Dengan kasih sayangnya. Dengan kebijaksanaannya. Dengan ilmunya yang luas. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Yang bikin itu paling paham tentang apa yang dibikinnya. Ala ya'lamu man khalaqa. Yang bikin, yang menciptakan makhluk itu yang paling ngerti tentang detail makhluknya dan tentang aturan yang terbaik buat makhluknya. Makanya Allah bikin aturan ini dilandaskan di atas ilmu Allah yang sempurna tentang detail makhluknya dan tentang aturan yang terbaik buat makhluknya. Baik, lanjut. Assalamualaikum. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء. Nah, kemudian Allah Azza wa Jalla melanjutkan firman-Nya dalam surat Al-An'am ayat 125. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Ayat ini membahas tentang al-hidayah wal idlal. Al-hidayah wal idlal. Ada orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan hidayah. Dan ada orang yang dikehendaki oleh Allah mendapatkan kesesatan.
Ada yang diberi petunjuk, ada yang disesatkan. Semua ini juga dengan iradah Allah Azza wa Jalla. Faman yuridillahu an yahdiyahu. Berarti ada orang dapat hidayah itu dengan kehendak Allah. Wa may yurid an yudhillahu. Dan ada orang yang tersesat dengan kehendak Allah. Masalah ini, al-hidayah wal idlal, ini juga membuat sebagian orang jadinya terjerumus kepada penyimpangan dalam bab takdir. Al-hidayah wal idlal. Begini ya Allah. Hidayah itu punya siapa? Punya. Ketika memberi hidayah kepada sebagian hambanya dan tidak memberikan kepada sebagian hamba yang lain. Di mana letak salahnya? Ana punya duit. Ana punya duit. Ana kasih antum. Antum gak ana kasih. Salah? Hah? Gak salah. Duit Ana. Ana punya jajan kemarin. Tuh nunggu-nunggu ya. Nggak ada sekarang. Ana punya jajan. Ana bikin aturan yang bisa jawab. Itu yang Ana kasih. Ada yang gak bisa jawab. Gak dapat. Ana zalim. Antum jangan takut karena itu punya Ana. Ana zalim. Enggak. Karena apa? Itu jajan punya Ana. Ana beri kepada orang yang Ana kehendaki. Di mana? Zalimnya itu di mana? Hidayah itu milik Allah. Manusia dibikin sama Allah. Allah kasih sebagian makhluk yang dibikinnya. Dikasih hidayah sama Allah. Sebagian enggak. Di mana zalimnya? Ini satu yang dipahami. Yang kedua. Pahami kalimat ini. Yahdi bifadlihi wa yudhillu bi'adlihi. Apa? Yahdi bifadlihi. Yahdi apa tadi? Bifadlihi wa yudillu bi'adlihi. Allah kasih hidayah sebagian orang dengan apanya? Dengan karunia-Nya, dengan kebaikannya, dengan kasih sayang. Wa yudillu, dan Allah menyesatkan sebagian orang dengan keadilan. Dengan keadilan. Ana tanya sama antum. Ketika Allah memberi hidayah itu dengan karunia-Nya, dengan kasih sayangnya. Ketika Allah menyesatkan dengan keadilannya. Fadl sama adil. Mana yang tercela? Hah? Tidak ada. Enggak ada. Perbuatan Allah enggak ada yang tercela. Ketika Allah kasih hidayah itu dengan fadlnya, dengan karunia-Nya, dengan belas kasihannya, dengan kasih sayangnya. Dan ketika Allah Azza wa Jalla menakdirkan orang sesat itu dengan keadilannya. Wala yadlimu rabbuka ahad. Allah itu enggak pernah berbuat zalim. Siapapun. Ya. Baik, kita kembali kepada ayatnya. Surat Al-An'am ayat berapa tadi? 125.
Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Barang siapa yang Allah inginkan untuk mendapatkan hidayah, maka akan dijadikan hatinya lapang untuk menerima Islam. Untuk menerima Islam. Jadi yang bikin antum itu mau ikut program di sini walaupun padat dan ketat. Padahal lebih enak ngekos di luar. Siapa yang membuat hati antum itu merasa lapang untuk ikut program ini? Kalau kita mikirin enaknya, enakan di mana? Di luar. Habis kuliah, free. Sampai kapan? Sampai kuliah lagi. Siang udah bebas. Sampai besok pagi. Berarti kan free. Mau jajan somai, mau jajan mie ayam, malam-malam lapar, tinggal Gojek, tinggal Grab. Di sini bikin mie instan aja nggak boleh. Siapa yang bikin antum itu mau aja gitu loh? Siapa? Bukan karena antum hebat, bukan karena antum keren, bukan. Allah yang bikin hati kita lapang, mau baca, mau hadir kajian, mau ngapalin Quran, mau murojaah, mau hadir daras walaupun ngantuk. Ada yang tersindir. Kalau merasa bismillah. Siapa? Allah. Pertanyaannya bukan siapa yang ngantuk, bukan. Siapa yang membuat kita mau tekun di sini walaupun ngantuk-ngantuk? Itu pertanyaannya. Antum kok fokusnya ngantuk sih? Siapa? Allah. Jadi semua dengan kehendak Allah. Terus apa kata Allah Azza wa Jalla? Wa may yurid an yudhillahu. Kebalikannya, barang siapa yang Allah inginkan dia tersesat, maka Allah akan bikin yaj'al sadrahu dayyiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama. Dia akan bikin hatinya sempit. Baca Quran berat, belajar berat, sholat berat, puasa males. Main HP semangat. Main game semangat. Allah bikin hatinya sempit untuk menerima kebaikan. Kemudian Allah kasih perumpamaan ka'annama yas'adu fis sama. Saking sempitnya itu seperti orang dikasih beban untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu. Naik ke langit gimana, tangganya lewat mana? Lewat pohon kelapa. Habis itu mau kemana lagi? Ka'annama yas'adu fis sama. Disuruh kasih, dia diberi tugas untuk melakukan sesuatu yang dia tidak mampu lakukan. Hatinya terasa berat, sempit. Dan semuanya itu dengan iradah Allah. Yahdi bi fadlihi wa yudhillu bi adlihi. Dan antum, kita semua, itu enggak ada kewajiban untuk mencari tahu kenapa si A enggak beriman. Ditakdirkan terlahir di keluarga kafir. Sehingga sampai matinya dia kafir.
Kita itu nggak ada kewajiban untuk mencari itu. Karena itu sirrun min asrarillahi azza wa jalla. Karena itu adalah rahasia dari sekian banyak rahasia Allah. Sekuat apapun kita berusaha untuk mencari, namanya rahasianya Allah yang tidak mungkin kita tahu. Tapi prinsip dasarnya ini. Prinsip dasarnya adalah yahdi bi'adlihi bi fadlihi wa yudhillu bi adlihi. Baik. Tadi kita sudah janji ya, perbedaan iradah sama apa? Masyiah. Tadi sudah kita sampaikan al-iradatu apa? A'ammu minal masyiah. Kenapa? Karena iradah terbagi menjadi dua. Kenapa bisa iradah itu a'ammu minal masyiah? Karena iradah terbagi menjadi dua. Yang pertama apa? Iradatun kauniyatun. Yang kedua apa? Iradatun syar'iyyatun. Di mana letak masyiah Allah? Masyiah itu adalah sama dengan iradah kauniyah. Makanya iradah itu lebih luas cakupannya daripada masyiah. Karena iradah itu mencakup yang kauniyah dan yang syar'iyah. Dan yang kauniyah itu adalah masyiah. Dan masyiah itu hanya mencakup iradah kauniyah saja. Ya, iradah syar'iyahnya tidak masuk di situ. Baik. Apa definisi masing-masing? Apa itu iradatun kauniyah? Kehendak Allah atas segala kejadian yang ditakdirkannya. Kehendak Allah atas segala kejadian yang ditakdirkannya. Jadi kauniyah itu nama lainnya adalah qadariyah. Kehendak Allah atas segala kejadian yang ditakdirkannya. Dan ini pasti terjadi atau tidak? Pasti terjadi atau tidak? Pasti. Apapun yang dikehendaki oleh Allah secara kauni itu pasti terjadi. Makanya kalimat yang sering kita ucapkan, Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Apa yang dikehendaki oleh Allah pasti terjadi, dan apa yang tidak dikehendaki oleh Allah pasti tidak terjadi. Kehendak apa? Kauni alias masyiah. Makanya pakai kalimat ma sya'a, bukan ma aroda. Coba antum cari, ada enggak redaksi yang bunyi ma aradallahu kana wa ma lam yurid lam yakun? Tidak ada. Adanya apa? Masya Allahu kana. Karena itu terkait dengan iradatun kauniyah. Bukan semua jenis iradah. Baik. Apa tadi iradah kauniyah?
kehendak Allah atas segala kejadian yang ditakdirkan. Jadi apapun yang ditakdirkan oleh Allah pasti terjadi. Ini iradah kauniyah. Yang kedua, apa tadi? Iradatun syar'iyyah. Apa itu iradatun syar'iyyah? Kehendak Allah atas hal-hal yang disukainya. Kehendak Allah atas hal-hal yang disukainya. Apa yang disukai oleh Allah? Syariat. Makanya namanya iradah syar'iyyah. Allah menyukai hal-hal yang berupa syariat, yang disukai sama Allah itu syariat. Allah pengen kita sholat. Itu iradah apa? Syariah. Allah pengen kita puasa. Itu iradah apa? Syariah. Allah pengen kita nggak ngantuk ketika dares. Itu namanya iradah syariah. Apakah mesti terjadi? Hah? Tidak. Buktinya ada yang ngantuk. Padahal Allah pengennya kita ndak ngantuk. Kenapa ada yang ngantuk? Karena iradah kauniyahnya Allah menginginkan ada yang ngantuk. Berarti benar yang ngantuk apa yang enggak? Hah? Benar yang mana? Kenapa benar yang enggak ngantuk? Karena di dalamnya terkumpul dua iradah Allah. Iradah apa? Syariah dan kauniyah. Kenapa yang enggak ngantuk enggak benar? Karena cuma iradah kauniyah aja dan dia enggak melaksanakan syariat Allah Azza wa Jalla. Berarti yang disukai sama Allah yang mana? Ya enggak ngantuk pasti loh. Masa sekeras antum enggak paham. Tapi masalahnya mengantuk Ustaz. Taib. Kehendak Allah atas hal-hal yang disukainya. Apakah pasti terjadi? Apakah pasti terjadi? Tidak. Ada yang terjadi, ada yang tidak. Contohnya terjadi kalau Allah nyuruh sholat, kemudian kita sholat. Itu berarti terjadi. Allah nyuruh puasa, kita puasa. Allah nyuruh zakat, kita zakat. Allah nyuruh belajar, kita belajar. Yang enggak terjadi apa? Allah nyuruh orang sholat, terus dia enggak sholat. Itu enggak terjadi. Itu berarti iradah syariahnya Allah tidak terjadi. Allah melarang nyuri, Allah melarang bunuh, Allah melarang mabok. Tapi ada yang nyuri, ada yang bunuh, ada yang mabok. Itu berarti iradah syariah Allah tidak terjadi. Kenapa ada saatnya iradah syariah Allah enggak terjadi? Ada hikmah di balik. Kembali ke masalah minum obat tadi. Suka minum obat? Enggak. Kenapa minum obat? Karena ada kebaikan yang kita inginkan di balik sesuatu yang tidak kita sukai itu. Ada kebaikan yang kita harapkan di balik sesuatu yang tidak kita sukai itu. Apa yang tidak kita sukai? Minum obat. Apa yang kita inginkan? Kesembuhan. Allah suka setan. Allah suka setan. Kenapa Allah bikin setan? Ada kebaikan di balik itu. Bukan setannya yang baik. Ada kebaikan di balik adanya setan. Apa? Apa? Mujahadah. Istighfar, taubat, inabah,
Kembali kepada Allah setelah tergoda syaitan. Ta'awud. Isti'adzah. Kalau kita isti'adzah, dapat kebaikan? Dapat. Kapan kita isti'adzah? Kalau ada setan. Kalau nggak ada. Taunya nggak ada. Oh, nggak kelihatan, no. Jadi kita beristiazah, kita berta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, itu adalah kebaikan. Dan ini adanya ketika ada syaitan. Alhamdulillah, selesai. Perbedaan antara dua iradah ini antum baca sendiri. Antum udah pernah belajar. Ini cuma anak nyinggung beberapa hal yang mungkin sebagian belum antum dapatkan, ya. Mungkin sebagian sudah, ya, alhamdulillah, berarti mimbabil mudzakarah, ya. Kalau ada yang baru-baru, ya, alhamdulillah. Kalau hanya pengulangan, ya, itu adalah mimbabil mudzakarah. Baik. Habis ini nanti sore kita bahas apa? Mahabbah. Dan ini belum antum hafal kan? Belum. Maka sebelum nanti sore sudah setoran semuanya dari wa ahsinu sampai wa huwal ghafurul wadud. Siap? Siap? Pokoknya kalau nggak setoran anda nggak datang. Ya. Orang musyrif nanti kasih tahu mana. Setoran semua. Supaya apa sih? Supaya apa? Nyantol. Mengurangi ngantuk. Kenapa ngantuk coba? Karena kosong, belum. Anak punya guru di pondok dulu. Orangnya lucu, rahimahullah ta'ala. Pernah nyampaikan di hadapan 3.000 santri. Kasih motivasi. Kata beliau, tahu nggak kenapa kalian ngantuk di kelas? Banyak yang jawab, itu karena kalian nggak mikir ketika pelajaran. Kalian itu ngalamun. Nggak mikir apa yang disampaikan, nggak dengerin, nggak mencerna. Itu yang bikin ngantuk. Tahu buktinya? Buktinya saya, kata beliau. Mungkin nggak saya lagi ngajar ngantuk. Lagi ngomong kayak gini. Ujuk-ujuk ngantuk. Mungkin. Kata beliau. Nggak mungkin. Kalau sampai saya ngantuk. Saat saya ngajar. Potong telinga saya. Tapi jangan banyak-banyak. Kenapa nggak mungkin kalau lagi ngajar itu ngantuk? Mikir. Orang lagi ngajar itu mikir. Mikir apa? Mikir habis ini mau ngomong apa. Ngajar itu kan merangkai apa? Merangkai kata. Tok. Bukan. Juga merangkai materi. Bukan cuma kata-kata. Bukan cuma ngomong aja. Kalau ngomong aja sih ya orang gila juga ngomong. Tapi kan enggak tersusun dengan baik. Isinya apa? Kan enggak ada. Jadi ngajari itu enggak mungkin ngantuk. Karena ketika ngajar kita mikir terus. Bagaimana supaya antum gak ngantuk ketika belajar? Mikir. Supaya mikir gimana? Harus ada modal sebelum masuk. Sehingga ketika Ustadz ngomong, connect, nyambung. Kalau antum masuk kelas blank, gak baca dulu. Antum gak tahu ustadznya mau ngomong apa. Makanya ngantuk. Jadi kuncinya apa? Baca dulu. Ustadz tadi mau ngajarin apa? Bab irodah. Hafalin ayatnya. Begitu ustadz baca ayat tentang irodah. Oh itu ayatnya ya. Tadi anu udah baca. Anu udah hafal. Connect. Fahimtum. Baik. Barakallahu. Cukup ya.
Nggak ada tanya jawab. Ada acara, sudah lewat jamnya. Wallahu ta'ala a'lam wa a'lam. Kita ketemu lagi setelah setoran. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.